Shalom, para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus. Bunda Gereja pada hari ini mengajak kita anak-anaknya untuk memperingati keteladanan hidup salah seorang Rasul Yesus sekaligus penulis Injil, yaitu Santo Matius. Kisah perjalanan hidupnya, khususnya panggilan kemuritannya, tentu tidak asing lagi bagi kita. Dan Injil hari ini, Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan ayat 13, sekali lagi mengundang kita untuk merenungkannya. Sampai kapanpun, kita tidak akan pernah bisa mendikte Allah dan segala rencananya. Allah berhak berbuat sesuka hatinya tanpa perlu takut ada orang yang akan membatasinya. Karena Allah itu Maha Kuasa. Betapapun demikian, kebebasan Allah yang tidak terbatas ini tidak lantas membuatnya berlaku sewenang-wenang. Allah tetap berkarya dalam satu kerangka besar, yaitu memaklumkan keselamatan. Karena itu, membaca tindakan Allah mesti senantiasa menggunakan kacamata yang positif. Artinya, Allah memilih berlaku demikian karena itulah yang terbaik. Saat Yesus memilih Matius sebagai rasulnya, sebenarnya prinsip tadi pun berlaku. Matius adalah orang yang baik di mata Allah. Profesi pemungut cukai yang dijalaninya memang telah menyudutkannya ke dalam stigma orang berdosa. Tetapi bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Matius memang berdosa dalam tingkah laku hariannya, tetapi bukan berarti bahwa Matius tidak bisa berubah. Hati Matius masih melekat kepada Allah. Sehingga sekali saja Yesus berseru, "Ikutlah aku," Matius mengikuti Yesus. Semuanya ini dapat terjadi begitu cepat karena Allah menghendakinya. Belas kasih Allah mengangkat Matius dari jeratan dosa, dan Matius mewujud nyatakan pertobatannya dengan menjadi rasul yang setia. Sama seperti arti namanya, Matius, hadiah atau pemberian dari Tuhan. Seluruh karya kerasulan Matius yang menggerakkan hidup gereja sejatinya bersumber dari Allah sendiri. Matius hadir sebagai hadiah dari Tuhan, dan kehadirannya itu kini dihadiahkan kepada kita untuk kita maknai dengan sebaik-baiknya. Para saudara dan saudariku yang terkasih, belajar dari panggilan kemuritan Matius ini, saya mengajak kita sekalian untuk berefleksi tentang panggilan kemuritan kita masing-masing. Saya yakin bahwa kita semua pun dipanggil oleh Allah untuk keluar dari jeratan dosa. Allah memanggil kita bukan karena kita ini sempurna, tetapi karena kita berdosa dan ingin disempurnakan oleh Allah. Panggilan Allah ini tidak terjadi dalam sekali waktu saja, tetapi terus-menerus setiap hari dan dalam berbagai cara.
Hanya saja yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita selalu menanggapinya dengan baik? Biarpun Allah amat kuat memanggil kita, tetapi kita berkeras hati, maka pertobatan itu mustahil. Bertobat bukan hanya perkara menyadari dosa yang dimiliki, tetapi merencanakan sekaligus mewujud nyatakan gerak maju apa yang harus dibuat untuk menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Ingatlah, Matius duduk di rumah cukai saat Yesus menjumpainya. Tetapi ia segera berdiri saat Yesus memanggilnya. Berdiri adalah tanda siap dan berani untuk berubah. Maka, mari berdiri untuk menyongsong pertobatan, bukan duduk bermalas-malasan dalam dosa yang perlahan-lahan akan meninabobokan kita di dalam pelukan kebinasaan. Tuhan memberkati.